Salam, selamat beribadah. Ibadah kita hari ini menggunakan liturgi hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita masuk mengambil saat teduh sejenak. Kita mengangkat kidung pujian kita dari kidung jemaat nomor 19, baitnya yang pertama hingga baitnya yang kedua, Tuhanku Yesus. Pada bait yang kedua, sidang jemaat kami undang untuk berdiri. Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita tabiskan ibadah kita dengan khotbah dan salam. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kembali kita mengangkat kidung pujian kita dari kidung jemaat nomor 242, baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat, muliakan Allah Bapa. Go
pembimbing untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur 68 ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-36. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya, terpujilah Allah. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Mari kita bersama berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berbuat dosa terhadap sesama kami. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami telah banyak menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan untuk berdiri, kita menerima berita anugerah. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1b sampai ayat yang kedua. Kembali kita mengangkat kidung pujian kita dari kidung jemaat nomor 27, baitnya yang pertama dan baitnya yang kelima, meski tak layak diriku. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 47 ayatnya yang kedua, ke-6 sampai yang ke-9.
Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2020, terambil dari Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. Ya, berbunyi demikian dengan perikop Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dan Bani Korah Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang punya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat, kembali kita mengangkat kidung pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 281, baitnya yang pertama dan yang ketiga, segala benua dan langit penuh. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus telah, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di sorga puji dan sembah. Yeah.
Ibsi dan jemaat, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Winda Aprilia STH dari Resort GKI Tanah Siang. Namun sebelum bersama-sama kita membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu. Engkau telah diangkat masuk ke dalam kemuliaan sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan kepadamu diberi kuasa memerintah di sorga dan di bumi sebagai Raja sekalian Raja dan Tuhan sekalian Tuhan. Berilah kepada kami, jangan terikat oleh barang dunia, melainkan supaya kami memandang kepadamu dan merindukan kemuliaan dan tempat yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kami dalam rumah Bapamu. Karena itu ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan bagian dari kebenaran firman-Mu, berkatilah hati dan pikiran kami agar selalu mendengar dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Shalom, selamat pagi. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan sesuai almanak Nas GKI yang terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-44 sampai dengan yang ke-53. Ada dua judul perikop yang diperuntukkan bagi kita pada masa sekarang ini. Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan yang kedua, kenaikan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketika mendengar Yesus telah bangkit dari kematian, bukanlah suatu perkara yang gampang untuk diterima oleh murid-murid pada saat itu. Karena apa? Karena tidak mungkin seseorang yang telah mati itu bisa hidup kembali. Terlebih lagi ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka beranggapan bahwa sosok Yesus yang hadir adalah serupa hantu yang datang menemui mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ini memperlihatkan bahwa selama murid-murid bersama dengan Yesus, mereka tidak mampu mengerti akan setiap perkataan dan juga perbuatan yang telah Yesus lakukan semasa hidupnya. Jadi mereka tidak benar-benar menghayati atau mendengarkan apa yang selama ini sudah Yesus sampaikan kepada mereka. Nah, walaupun demikian Bapak Ibu sidang jemaat, mereka harus percaya dengan apa yang telah terjadi. Yesus meyakinkan kepada mereka bahwa sosok yang saat itu hadir di tengah-tengah mereka adalah benar-benar Dia yang telah bangkit dari kematian, sebagaimana telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, dan ini juga mempertegas bahwa Yesus telah hidup dari antara orang mati. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum Yesus naik ke sorga, Ia memberikan pesan kepada murid-muridnya, agar mereka menyampaikan apa yang sudah mereka lihat, apa yang sudah mereka alami, apa yang sudah mereka rasakan selama mereka bersama-sama dengan Yesus. Yesus memberikan mandat kepada mereka untuk menjadi saksi tentang kebangkitan yang dialaminya, agar para murid dapat menyampaikan tentang kebenaran ini kepada setiap orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hal yang sama pula Dia mandatkan kepada kita pada masa sekarang ini. Kita yang telah mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sekarang kita sudah menjadi saksi, kita sudah menjadi pengikut, bahkan sudah menjadi bagian dari pekerjaan tangannya. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat, ini bukan soalan yang mudah memang, karena ketika menjadi saksi tidak seperti menjadi saksi dalam suatu perkara di pengadilan, di mana kita harus menyampaikan sumpah terlebih dahulu agar kita dapat menyampaikan suatu kebenaran. Menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu sidang jemaat, artinya kita harus mengalami secara langsung setiap perbuatan-perbuatannya dalam kehidupan kita. Artinya juga, Bapak Ibu sidang jemaat, kita sudah
merasakan bagaimana hidup bersama Dia, walaupun kita tidak pernah melihat Dia secara langsung dalam kehidupan kita. Mungkin ini akan menjadi suatu pertanyaan, bagaimana kita mempercayai sesuatu yang tidak pernah kita saksikan, yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Ini merupakan sesuatu yang sulit. Namun disinilah Bapak Ibu sidang jemaat, Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita orang percaya. Dia menempatkan diri kita untuk memahami, untuk mengerti dengan hikmat yang Dia nyatakan dalam kehidupan kita melalui penyertaan Roh Kudus. Jadi walaupun kita tidak melihat secara langsung apa yang terjadi beribu tahun yang telah lewat, misalnya air berubah jadi anggur atau Yesus berjalan di atas air, tetapi kita tetap percaya hal itu benar-benar terjadi. Hal itu benar-benar nyata adanya, bukanlah sebagai suatu dongeng yang meninabobokan. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan keyakinan, dengan kepercayaan yang saat ini kita miliki, kita harapkan melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga, ini senantiasa memberikan pengharapan baru kepada kita. Peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang telah lewat mengingatkan kita bagaimana kasih Allah yang begitu besar terhadap manusia. Kita dipakai, kita diperlengkapi, bahkan kehidupan kita senantiasa disertai. Sekalipun kita menjalani masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, masa-masa yang mengkhawatirkan, atau mungkin juga masa-masa yang mengecewakan. Kita percaya pengharapan kita dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harapkan firman ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak hanya kita dengarkan, tetapi bagaimana kenaikan Yesus Kristus ini membawa suatu pembaharuan iman dalam kehidupan kita. Kita siap untuk dipakai, kita siap untuk diperlengkapi, kita siap melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya, Pendeta Winda Aprila STH dari Majelis Resort GKI Tanah Siang. Sampai jumpa. Mari kita berdoa untuk menaikkan rangkaian doa syafaat kita. Kita berdoa. Hanya karena kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, pada saat ini kami kembali diberikan kesempatan serta kekuatan untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan dalam ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sungguh Bapa di surga melewati ibadah kami pada hari ini. Kami kembali dikuatkan dalam iman dan pengharapan kami. Kristus dimuliakan. Kristus adalah anak Allah, juru selamat bagi setiap kami, senantiasa menunjukkan pengasihannya dalam hidup dan kehidupan kami, dan kami pun dapat melihat kemuliaan itu dinyatakan. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dalam Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, dalam kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami berdoa, menaikkan rangkaian doa kami dalam rangkaian syafaat kami pada saat ini. Kami sungguh mensyukuri Tuhan setiap keadaan yang kami miliki sampai saat ini. Karena kami merasakan betul, meskipun kami ada di tengah-tengah keadaan yang sungguh secara manusia sulit untuk kami hadapi. Tetapi karena kasih-Mu yang dipercayakan atas setiap kami tetap merasakan bahwa Allah luar biasa dalam penyertaan. Allah senantiasa memberkati kami. Allah senantiasa punya cara menunjukkan kasih, berkat, dan penyertaan-Nya bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, dalam keadaan kami pada saat ini, di tengah kami menghadapi pandemi COVID-19, dan juga ketika kami berhadapan dengan alam yang seperti ini, sungguh Bapa di surga, setiap keadaan ini terkadang membuat kami lemah. Kami terbatas dalam segala sesuatu. Perekonomian kami semakin lemah. Kekuatan kami pun seringkali melemah.
Tetapi Tuhan, dalam setiap kelemahan, dalam setiap keterbatasan kami mohon ada campur tangan Tuhan yang memberikan kami kekuatan serta kemampuan agar setiap kami tetap kuat, tetap mampu, tetap berpengharapan dalam menghadapi setiap gumul juang yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa di surga, kami pun berdoa Tuhan. Pada hari ini, doa kami bagi sidang jemaat Tuhan dan setiap orang yang pada saat ini tengah berjuang untuk mendapatkan pemulihan kesembuhan. Dimanapun mereka berada, secara khusus jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKI Dadahuk, mereka yang sedang dalam keadaan sakit, mari Tuhan Engkau menjamah mereka, jamah bagian tubuh yang sakit, diberkati obat-obatan, makan minum, istirahat, cinta kasih yang dinyatakan kepada mereka, agar semuanya boleh menjadi alat untuk mendatangkan pemulihan, mendatangkan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Sungguh Bapa di surga, kami rindu mereka dapat dipulihkan, disembuhkan seperti sedia kala. Pun doa kami Tuhan bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, mereka yang pada saat ini mengalami sakit secara khusus karena COVID-19, mereka yang telah positif, mereka yang berstatus sebagai PDP, ODP, Tuhan senantiasa memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan berikan pengharapan, semangat mereka terus berjuang agar mereka boleh kembali sehat, kembali dipulihkan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, tim medis, mereka yang pada saat ini Tuhan berjuang di garda depan. Tolong Engkau berikan kekuatan, tolong Tuhan berikan semangat, agar mereka terus dimampukan melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Meskipun mereka mungkin merasa lemah, meskipun mereka merasa terbatas, tapi karena kasih Tuhan, mereka senantiasa dimampukan dan dikuatkan. Para pemerintah kami Tuhan, dan siapapun yang juga berada di garda terdepan untuk penanganan pandemi ini, kami mohon Engkau memberikan kebijakan, agar mereka bijak dalam mengambil segala keputusan, dan melewatinya Tuhan, kami pun seluruh masyarakat yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini, kami boleh merasakan dampak yang baik. Kami pula Tuhan sebagai masyarakat, siapapun kami, mohon berikan kami hikmat-Mu, agar kami boleh melakukan hal-hal yang dalam kehidupan kami tidak hanya berdasarkan ego dan keinginan kami sendiri, tapi kami benar-benar memperhatikan kesehatan kami, memperhatikan setiap himbauan yang diberikan bagi kami, dan kami boleh memberikan dampak yang positif, dampak baik, lebih bagi pemutusan mata rantai penularan COVID-19 ini Tuhan. Mari Engkau yang berkuasa atas setiap keadaan kami, dan kami mohon Tuhan, berkenankanlah Engkau untuk dapat menghapuskan keadaan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Karena sungguh kami rindu memiliki hidup dan kehidupan seperti biasanya. Kehidupan yang kembali normal, kehidupan yang kembali kepada kenyamanan dan keamanan seperti biasanya. Bapa yang Maha Pengasih, demikian doa kami Bapa, buat usaha dan pekerjaan sidang jemaat-Mu diberkatilah senantiasa, diberikan tubuh yang sehat dan kuat, dimampukan melakukan tugas tanggung jawabnya. Diberkati setiap sawah, ladang perkebunan, bahkan ternak yang dimiliki, setiap sumber mata pencaharian, agar berkat-berkat Tuhan boleh dinikmati oleh seluruh sidang jemaat-Mu. Demikian doa kami bagi sidang jemaat Tuhan yang dalam berbagai pergumulan permasalahan. Tuhan tolong turut campur tangan agar mereka boleh keluar dari pergumulan permasalahannya dengan kekuatan dan pengasihan Tuhan. Demikian Bapa di surga, doa ini kami naikkan kepadamu, kami berdoa
bagi gerejamu di berbagai tempat gereja Kalimantan Evangelis secara khusus, agar senantiasa dipakai untuk menyuarakan berita kebenaran kabar sukacita melalui pendeta, vikaris, penatua diakon, guru agama, guru sekolah minggu, pemerintah, penginjil, dan siapapun yang senantiasa memiliki sukacita untuk melayani Tuhan. Senantiasa Tuhan pakai, terlebih ketika firman Tuhan dalam keadaan seperti ini diperdengarkan melewati berbagai media yang ada. Tuhan berkati agar semakin banyak orang yang mendengar, semakin banyak orang yang menjadi percaya dan menerima Engkau. Bapa di surga, inilah rangkaian doa dan permohonan kami. Kami akhiri rangkaian doa ini Tuhan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan. Bersama kami ucapkan demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Telah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita mengangkat kidung pujian kita dari Kidung Jemaat 218, baiknya yang pertama hingga baiknya yang kedua. Naik ke sorga cemerlang. Dan mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita diberi kesempatan untuk kita mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita diingatkan oleh nas pengantar persembahan yang terambil dari Hagai 2 ayatnya yang ke-9. Kepunyaan kulah perak dan kepunyaan kulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita bersatu di dalam doa. Pujian hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan kami selamat dan beroleh hidup. Karena berkat Tuhan kami memperoleh rejeki kehidupan,
Tolonglah kami terus menghitung berkat-Mu, agar jiwa, hati dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur dengan taat dan sukacita. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita iringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450, baitnya yang pertama, kedua, dan keempat. Pada baitnya yang keempat, jemaat kami undang untuk berdiri. Hidup kita yang benar. Kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Amin. Ibadah dalam rangka hari kenaikan Tuhan Yesus selesai. Tuhan Yesus memberkati, dan kami pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah beribadah sama-sama dengan kami. Terima kasih kami juga kepada semua pihak yang telah mendukung kami dalam pembuatan video ini. Secara khusus terima kasih buat Pendeta Winda Aprilia dari Resort GKI Tanah Siang yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Aku ulang tulen bersamamu.
Kau ikat